anggota DPRD usulannya saya kira walaupun tidak semua ya, hampir semua ini tidak terakomodir menurut saya. Jadi kalau reses ditagih lagi. Nah itu kan masyarakat akhirnya kembali ke kita yang disalahkan. Mana Pak Dewan janjinya? Katanya mau ini, katanya mau itu. Pegawai di Pemkot TKK ya. Sekarang jadi dewan. Alhamdulillah. Ya. Beliau pernah podcast dengan saya soal kisah masa lalunya sebagai pegawai. Sekarang malah yang memantau pemerintahan. Ya. Mitra. Pembangunan di beberapa kecamatan belum efektif menurut saya. Contoh dari Jalan Lingkar Utara. Jalan Lingkar Utara sendiri sampai saat ini kan masih tarik ulur. Pak Heldi, Pak Sanuji, saya kira bagus ya. Cuma memang ya namanya juga beliau baru ya, Pak Heldi tetap masih ada merayap dulu lah ya. Agar dipantau langsung datang langsung ke sana. Saya minta lihat langsung deh, jangan sampai dewan yang melihat gitu. Silakan ibu datang langsung, lihat langsung tuh. Saya bilang, itu sampah sampai ke jalan, benar-benar sampai memakan badan jalan gitu. Jadi kalau pandemi ini, masyarakat tidak mau tahu. Ya itulah memang tugas kami sudah disumpah, mau tidak mau ya kita tetap harus membela masyarakat demi kepentingan masyarakat. Musim hujan ini bahaya sekali kan memang. Dari genangan air, dan saya kira juga bukan hanya genangan airnya saja yang aspalnya yang yang kita harus rapikan. Drainase di sampingnya. Ya. Percuma mungkin kita jalannya bagus, drainasenya nggak ada. Kanan kirinya drainasenya nggak bisa. Bangunan pekerjaan umum untuk melihat ke situ. Jangan hanya jalan yang urusannya dengan kegiatan, tapi lupa dari sampingnya. Jadi dia mungkin berpikir ya udah ntar biar ada kerjaan lagi, nanti kan jangan sampai begitu kan. PU Kota Bandung itu jalan-jalan nasional dan jalan provinsi dia bisa menganggarkan gitu. Oh, di sana bisa menganggarkan. Jadi kalau ada jalan pemerintah provinsi atau di jalan pusat, kalau ada yang jelek di tengah kota, mereka cepat tanggap untuk merapikannya gitu. Oh, merapikan ya? Iya, merapikan. Jadi bukan dibongkar. Bukan habis begitu. Enggak. Hanya untuk kayak kita menambal gitu ya. Hanya untuk menambal. Itu mereka ada gitu. Mereka bisa. Nah, saya menginginkan Kota Cilegon bisa seperti Kota Bandung. Apa bedanya? Kan gitu. Secara kota sini juga kota. Iya. Beberapa selalu alasan. Ini jalannya bukan jalan kami. Jalan pemerintah provinsi atau ini jalan nasional. Kalau di Bandung nggak begitu. Rusak, tutup. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Bandung TV. Kali ini tamu saya Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon. Masih muda, kawan saya Haji Anugrah Hairullah SEMM. Assalamualaikum. Saya milih Pak Dewan, Om, apa sih? Apa aja lah bebas. Ya. Ini saya buka aja kali ya. Buka aja, Pak. Buka aja deh. Kalau saya masih tutup aja, dingin. Ini sehat nih. Alhamdulillah. Saya sengaja main, pengen tahu tugasnya Om Herul. Saya manggil Om Herul karena dulu beliau boleh cerita ya? Boleh. Dulu pegawai di Pemkot TKK ya. Sekarang jadi dewan. Alhamdulillah. Ya. Beliau pernah podcast dengan saya soal kisah masa lalunya sebagai pegawai. Sekarang malah yang memantau pemerintahan. Ya. Mitra. Dan Wakil Ketua Komisi 4. Ya. Berarti bidang pembangunan. Bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Langsung dengan masyarakat. Nah, soal pembangunan ini bersamaan dengan sebagai dewan kan juga pemerintahan baru ya. Pak Heldi Sanuji. Ya. Nah, proses pembangunan juga pasti progresnya baru lagi.
Ya. Nah, kalau sebagai dewan, apa yang paling krusial soal pembangunan, menyambungkan antara aspirasi masyarakat dengan program pemerintah? Apa tuh, Om? Ya, saya ini menyoroti terlebih pembangunan di beberapa kecamatan belum efektif menurut saya. Contoh dari Jalan Lingkar Utara. Jalan Lingkar Utara sendiri sampai saat ini kan masih tarik ulur, masih begitu. Ini belum ada kepastian kepada masyarakat. Itu. Pak itu masuk RPJP ya? Apa? Jangka panjang ya? Iya, sudah masuk itu benar. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Itu salah satunya. Yang kedua terkait pembangunan mengenai reses. Reses juga pembangunan kami menginginkan kembali kepada masyarakat. Sampai sekarang pun kayaknya saya kira hanya seremonial saja. Begitu. Nah, menarik nih. Karena kalau reses itu agenda rutin dan tahunan ya? Ya. Agenda tahun Dewan menangkap aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan. Ya. Nah, dari hasil reses itu dibawa ke DPRD disampaikan dengan pemerintah daerah. Ya, pada eksekutif lalu kita paripurnakan. Nah, itu hasil reses itu banyak yang hanya sekedar usulan atau yang realisasi sebetulnya? Hampir kawan-kawan anggota DPRD usulannya saya kira walaupun tidak semua ya, hampir semua ini tidak terakomodir menurut saya. Jadi kalau reses ditagih lagi. Nah, itu kan masyarakat akhirnya kembali ke kita yang disalahkan. Mana Pak Dewan janjinya? Katanya mau ini, katanya mau itu. Jadi ya saya sangat sayangkan lah ya, sedikit saya sayangkan banyak usulan-usulan dari masyarakat yang melalui kami tidak banyak terakomodir. Begitu. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan, ini kan baru belum setahun lah ya Pak Heldi sendiri. Nah, dari kacamata Komisi 4 sendiri seperti apa proses dan progres pembangunan di pemerintahan sekarang? Pak Heldi, Pak Sanuji, saya kira bagus ya. Cuma memang ya namanya juga beliau baru ya, Pak Heldi tetap masih ada merayap dulu lah ya, merayap. Ini adaptasi dulu. Dan ya kami sebagai sebagai legislatif kami terus pantau sampai sejauh mana demi kepentingan masyarakat. Gitu. Nah, kalau komunikasi sendiri Dewan terutama Komisi 4 dengan eksekutif dalam proses pembangunan mitra terutama ya. Seperti apa sih Om kemitraan yang dibangun, komunikasi yang dibangun, baik-baik kan, nyambung kah atau? Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi kami dengan mitra Komisi 4 ada beberapa OPD ya, kalau nggak salah ada 9 OPD termasuk ada PU, ada ada Perkim, ada Bapeda termasuk gitu ya. Ya saling support gitu ya demi kepentingan masyarakat gitu. Dan kalau kita bicara tentang pembangunan kan kembali ke anggaran ya. Dalam 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini kita tahu bahwa kondisi COVID-19 dan mengharuskan pemerintah daerah melakukan revolusi. Nah, ini sangat berpengaruh. Pertama, sementara tuntutan masyarakat semakin meningkat, anggaran semakin menyempit. Itu dia. Masyarakat nggak mau tahu. Ya? Masyarakat nggak mau tahu pokoknya apapun Pak Dewan kan gitu. Padahal ya itu balik lagi refocusing anggaran di kala pandemi COVID gitu ya, COVID-19 ya, di kala pandemi ini masyarakat tidak mau tahu. Ya itulah memang tugas kami sudah disumpah mau tidak mau ya kita tetap harus memilah masyarakat demi kepentingan masyarakat. Paling berat itu menjelaskan seperti apa sih antara keinginan masyarakat dengan kondisi anggaran pemerintahannya sekarang, kondisi refocusing ini. Ya ada beberapa masyarakat yang mau memahami. Ada beberapa masyarakat juga yang nggak mau tahu. Pokoknya Pak, nggak usah Pak ini. Ya itu sudah konsekuensi dan kewajiban kami sebagai anggota DPR. Apapun itu, insya Allah. Nah, kalau dilihat dari aspirasi masyarakat terkait dengan katakan pembangunan, itu paling banyak di sektor apa Pak Om Heru? Dari lingkungan hidup sendiri ada sampah.
Sampah kayak kemarin saya sedikit menyoroti banyak sampah berserakan di wilayah Merak, begitu ya. Wilayah Merak sedikit saya menyoroti itu, saya meminta kepada lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup meminta intensitas rate truk bak sampah itu ditambah, gitu. Dan saya juga memohon kepada masyarakat di sana juga kesadarannya untuk buang sampah pada tempatnya. Apalagi musim begini ya. Betul. Dan kalau lihat dari progres pemerintah Kota Cilegon sini terkait dengan sampah gimana? Nah, kemarin saya sudah komunikasi dengan lingkungan hidup langsung dengan pada saat kemarin itu belum didefinitifkan ya. Itu masih PJS kepala dinas. Itu saya meminta agar dipantau langsung datang langsung ke sana. Saya minta lihat langsung deh, jangan sampai dewan yang melihat gitu. Silakan ibu datang langsung, lihat langsung tuh, saya bilang. Itu sampah sampai ke jalan, benar-benar sampai memakan badan jalan gitu. Ya memang perlunya juga kesadaran dari masyarakat begitu ya, tapi juga pemerintah juga berkewajiban juga untuk menertibkan sampah tersebut begitu. Dan sama-sama bukan persoalan remeh-temeh ya. Kalau dia tetangga sebelah kan kita tahu kok seperti apa gejolaknya. Nah, Om Errol, kalau kita bicara tentang pembangunan tidak lepas dengan lingkungan hidup. Gitu. Nah, kalau Kota Cilegon sebagai daerah industri lalu kemudian dikaitkan dengan kebersihan dan segala macam. Kalau dari anggaran, dari kebijakan, apakah Dewan sudah mendorong dan seperti apa pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini? Sudah on progress kah atau masih kurang? Ya walaupun belum 100% ya, menurut saya belum 100%. Pemerintah alhamdulillah sampai saat ini bersinergi dengan kami di Komisi 4, terutama ya mengenai bak sampah dan lain-lain, kayak misalkan pembangunan jalan gitu ya. Contoh, kita meminta kepada pemerintah untuk ke Dinas Lingkungan Hidup untuk minta disediakan bak sampah di pasar Blok F. Kita di pasar Blok F. Awalnya sempat agak sedikit alot memang, tapi alhamdulillah ya demi kepentingan masyarakat ya tetap kita bantu. Alhamdulillah, insya Allah di tahun ini itu terakomodir. Satu. Yang kedua, mengenai jalan, banyak jalan yang saya kira jalan yang rusak ya, jalan yang rusak. Tapi kalau musim hujan ya makin cepat hujan. Musim hujan ini bahaya sekali kan memang, dari genangan air, dan saya kira juga bukan hanya genangan airnya saja yang aspalnya yang yang kita harus rapikan. Drainase di sampingnya. Ya, percuma mungkin kita jalannya bagus, drainasenya nggak ada. Kanan kirinya drainasenya nggak bisa. Nah itu juga saya meminta kepada dinas pembangunan dinas pekerjaan umum untuk melihat ke situ. Jangan hanya jalan yang urusannya dengan kegiatan, tapi lupa dari sampingnya. Jadi dia mungkin berpikir ya udah biar ada kerjaan lagi, nanti kan jangan sampai begitu kan. Jangan sampai kerjaan di atas kerjaan. Iya, jangan sampai nanti ada kerjaan lagi, biar nanti ada kerjaan deh kan gitu. Ya, itu. Nah kalau kita lihat kan, kalau lihat geografis kalau melihat Kota Cilegon itu kan jalan yang kita sehari-hari gunakan atau yang terlihat itu persoalannya, kewenangannya ada di jalan nasional, ada di provinsi gitu ya. Betul. Nah, sementara itu yang kemudian menjadi sering terlihat di depan mata ya. Nah, bagaimana tuh Dewan dan pemerintah mengkoordinasikan ini bahwa masyarakat kan nggak mau tahu. Betul. Mau jalannya siapa, jelas dia tidak mau ini rusak begitu. Nah, gimana tuh? Nah itu, ini menarik. Ini kita sudah pernah kunker nih ceritanya. Kita sudah pernah kunker ke Kota Bandung. Gitu ya. Kota Bandung, kita bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan PU Kota Bandung. Itu jalan-jalan nasional dan jalan provinsi dia bisa menganggarkan gitu. Oh, di sana bisa? Bisa menganggarkan. Jadi kalau ada jalan pemerintah provinsi atau di jalan pusat. Kalau ada yang jelek di tengah kota, mereka cepat tanggap untuk
merapikannya gitu. Oh, merapikan ya? Iya, merapikan. Jadi bukan dibongkar. Bukan habis begitu. Enggak. Hanya untuk kayak kita menambal gitu ya, hanya untuk menambal. Itu mereka ada gitu, mereka bisa. Nah, saya menginginkan kota Cilegon bisa seperti kota Bandung. Apa bedanya kan gitu? Secara kota sini juga kota, kan gitu. Saya kira bisa lah. Dan sekarang bisa itu? Saya sudah wacanakan dengan teman-teman Komisi 4. Nanti saya bicara dengan Kepala Dinas PU yang baru. Dan nanti mungkin pada saat kunjungan Komisi 4 ke PU. Saya arahkan ke Kota Bandung lagi nih. Saya akan ajak PU Kota Cilegon untuk ke sana. Untuk memastikan bahwa seperti apa. Ini bisa. Kenapa sih nggak bisa gitu? Karena kan persoalan di daerah lain juga sama ya. Betul. Ketika sudah di depan mata, tapi tidak berdaya karena soal kewenangan. Betul. Dan saya lihat ini potensi ini kan cukup besar kalau di Cilegon. Ya karena kalau di sini beberapa selalu alasan. Ini jalannya bukan jalan kami, jalan pemerintah provinsi atau ini jalan nasional. Kalau di Bandung nggak begitu, rusak tutup, gitu. Hanya untuk menambal. Hanya untuk menambal lah, tapi bukan dibongkar semua. Mengurangi resiko kecelakaan segala macam. Betul. Oh, artinya bahwa Komisi 4 sudah ada referensi itu, tinggal kemudian mengeksekusinya dengan mitra kerja begitu. Nah, Amerul, pertanyaan terakhir, apa harapan Amerul sebagai Dewan, sebagai wakil ketua Komisi 4 dengan pembangunan dan PR-PR yang dihadapi pemerintah Kota Cilegon ke depan? Pemerintah Kota Cilegon saya berharap bahwa jangan melihat kegiatan atau reses kami itu kepentingan pribadi kami masing-masing dari DPRD, bukan. Kepentingan kami, kepentingan masyarakat, gitu. Jadi saya meminta kepada eksekutif pemerintah Kota Cilegon saling sinergi pada kami, karena memang kepentingan bersama, kepentingan bersama. Jalan bagus. Pasti orang melihatnya, oh iya wali kotanya bagus nih, ini gitu. Bukan komisi ya? Bukan komisi, padahal bukan komisi, gitu. Jadi saya berharap kita bermitra dari eksekutif dan legislatif saling bersinergi untuk kepentingan masyarakat. Karena memang salah satu tujuan dari kekuasaan dan pemerintahan adalah mewujudkan aspirasi masyarakat. Iya. Oke, Amerul, mudah-mudahan sukses. Amin. Jalankan amanahnya. Amin. Saya sebenarnya punya teman yang sudah memimpin komisi. Amin. Sudah duduk di Dewan. Mudah-mudahan sukses dan salam buat keluarga. Siap. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon, Haji Anugrah Hairullah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. di Kota Cilegon ini statusnya tidak dianggarkan oleh APBD Kota Cilegon begitu. Ya miris sekali, kasihan. Saya juga makanya ya udah saya bilang tanda tangan saya sebagai mewakili masyarakat, saya dukung untuk mudah-mudahan pemerintah bisa menganggarkan guru-guru untuk paling tidak seminimalnya menjadi TKK, tenaga kerja kontrak, karena sudah jelas tenaga kerja kontrak itu sudah dianggarkan oleh APBD Kota Cilegon. Mungkin begitu Pak, Bapak Ibu, nanti ini akan menjadi usulan saya, dicatat juga oleh Sekretariat DPRD Kota Cilegon di sini, menjadi usulan saya di DPRD Kota Cilegon. Mungkin itu. Oh iya, UMKM ya? Di sini nggak ada ini. Oh iya, beda-beda catatan. Ada. UMKM. Ya, UMKM ini mungkin nanti di data aja dicatat lah. Di data dicatat ada berapa
yang kita bisa bantu didaftarkan ke dinas koperasi. Nanti saya yang bantu langsung insya Allah ke dinas koperasi, didaftarkan langsung. Setelah itu termasuk dinas perindak ya, dinas perindak. Nanti dinas perindak dan dinas koperasi nanti saya bantu. Didata nggak apa-apa. Diakomodir mungkin dari Wajimar, silakan diakomodir. Ada beberapa UMKM di sini. Nanti saya bantu didaftarkan oleh ke dinas terkait. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala OPD yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya menguatkan apa yang disampaikan saudaraku Ketua Fraksi Berkarya, kiranya dapat kita pahami bersama dalam konteks arah kebijakan pembangunan Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. Dan reses yang dilakukan DPRD bisa dipertanggungjawabkan terhadap konstituen. Mari kita satukan persepsi antara eksekutif dan DPRD. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, saya hanya menguatkan saja. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wali Kota Cilegon yang ke-51. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pergerakan roda ekonomi merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu wilayah. Industri merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa, terus menggeliat dengan industri perdagangan dan jasa. Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 km persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Jumlah penduduk di kota Cilegon hingga tahun 2019 sebanyak 437.205 jiwa. Melalui jalur transportasi laut dari Pelabuhan Merak, pergerakan manusia dan barang terjadi di setiap saat. Pelabuhan Merak ini juga merupakan sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kota Madya Tingkat 2 Kota Cilegon, Cilegon dibentuk menjadi kota otonom. Sebagai kota yang dijuluki Kota Baja ini, dari waktu ke waktu, pertumbuhan industri di kota Cilegon terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, perusahaan yang ada di kota Cilegon tidak kurang dari 43.900 perusahaan bergerak di berbagai bidang, baik perusahaan skala besar, menengah, seperti industri baja, industri kimia, dan industri kecil menengah. Selain itu, pertumbuhan usaha di bidang jasa, hiburan, dan pariwisata di kota Cilegon juga terus meningkat. Seperti restoran, hotel berbintang, dan berbagai tempat hiburan yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat inilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon hadir. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan maksud untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024 dipilih melalui pemilu legislatif 12 Agustus 2019 dan resmi dilantik pada 4 September 2019. Akan memenuhi kewajiban saya. Jumlah anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 40 orang, terdiri dari 8 fraksi. Sekretaris DPRD adalah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kinerja DPRD yang selalu bermitra harmonis dengan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui visi misi pemerintah Kota Cilegon. Semangat selalu.